Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan, nama saya Muhammad Khalil. Saya guru PKN di Madrasah Raudhatul Ulum Kanagara Konang Bangkalan, Jawa Timur. Sekaligus saya mahasiswa PPG Universitas Islam Negeri Maulana Maulid Ibrahim Malang, BEP 3 tahun 2025. Pada video kali ini saya akan menampilkan materi keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Seperti apa videonya ya? Kita saksikan bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semoga dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal. Sebelum melaksanakan pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang didapatkan mendapat ilmu yang berkah dan manfaat. Amin ya rabbal. Amin. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin adanya doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Hafiz. Hadir, Pak. Muhammad Ihwani. Hadir, Pak. Sifaul Jannah. Hadir, Pak. Naimul Maisaro. Fathur Rosi. Hadir, Pak. Galang Rambu Alati. Hadir, Pak. Sebelum melanjutkan materi selanjutnya, Bapak akan tanya materi sebelumnya. Apa ada yang ingat tentang apa? Pancasila. Coba baca teks Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerajaan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dan musyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, bagus. Kasih upload. Baik. Sekarang kita akan bahas materi berikutnya, yaitu tentang keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Baik, sekarang silahkan menghadap layar. Makna persatuan keberagaman. Persatuan dan kesatuan berasal dari kata satu yang memiliki arti untuk atau tidak terpecah belah. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, persatuan adalah gabungan, ikatan, kumpulan, dan sebagiannya beberapa bagian yang sudah bersatu. Perserikatan, serikat, persatuan, dan kesatuan memiliki peran yang sangat penting bagi proses integrasi bangsa Indonesia. Dalam sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, merupakan suatu komitmen, satu tujuan, dan satu harapan, yaitu untuk mencapai keutuhan dan keharmonisan yang tentunya ini akan menjadi penopang atau kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Keberagaman suku. Tahukah kamu apakah suku itu? Suku adalah satu kesatuan masyarakat yang terbentuk karena dasar kesamaan bahasa, budaya, dan tempat tinggal. Koncolengrat mengatakan bahwa suku adalah kelompok manusia yang memiliki kesatuan budaya dan terikat oleh kesadaran dan identitas tersebut. Bangsa secara umum diartikan sebagai kesatuan orang-orang yang mempunyai kesamaan asal, keturunan, adat istiadat, bahasa, dan sejarahnya. Jadi, suku bangsa adalah sekelompok manusia yang memiliki kesatuan dalam budaya dan terikat oleh kesadarannya akan identitasnya tersebut. Keberagaman atau kemajemukan masyarakat Indonesia disebabkan oleh satu, asal nenek moyang yang masuk atau berpindah ke Nusantara yang berbeda ras. Dua, lingkungan alam yang berbeda-beda.
3. Pengaruh dari budaya luar yang bercampur dengan budaya setempat. Keberagaman agama. Letak geografis Indonesia di antara 2 samudra dan 2 benua menjadikan Indonesia sebagai pusat lalu lintas perdagangan internasional. Salah satu akibatnya terjadilah persebaran agama di Indonesia. Terdapat 6 agama yang diakui negara, yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Keberagaman ras. Jika ditelusuri hingga zaman nenek moyang, ras yang mendiami Indonesia dari Sabang sampai Merauke diklasifikasikan menjadi beberapa golongan ras. Umumnya, ras yang tersebar di Indonesia dan sering dijumpai adalah ras Malayan Mongoloid, ras Melanesoid, ras Asiatik Mongoloid, dan ras Kaukasoid Indik yang secara kasat mata memiliki ciri fisik berbeda. Keberagaman antar golongan. Keberagaman antar golongan dapat diklasifikasikan dari dalam dan ke dalam 2 jenis, yaitu secara horizontal dan vertikal. Secara horizontal, keberagaman ditandai oleh adanya perbedaan suku, agama, ras, adat istiadat, bahasa, dan budaya. Keberagaman antar golongan diartikan sebagai kondisi dalam masyarakat yang menunjukkan adanya perbedaan dari setiap golongan masyarakat. Perbedaan ini beda dalam bentuk kedudukan, status sosial, pendidikan, adat, keturunan, hingga jabatan. Baik, untuk memperdalam materi ini, mari kita amati video ini. B. Persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam kehidupan bermasyarakat. Mari kita mempelajari materi persatuan dalam keberagaman yang ada di tanah air tercinta. 1. Persatuan dalam keberagaman suku. Beragam suku bangsa tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Menurut sensus penduduk Badan Pusat Statistik pada 2010, di Indonesia hidup lebih dari 1.300 suku bangsa. Contoh suku bangsa di Indonesia antara lain suku Aceh, Batak, Melayu, Minang, Sunda, Baduy, Jawa, Dayak, Bugis, Minahasa, Bali, Timor, Maluku, Papua, dan masih banyak suku bangsa lainnya. Adapun suku bangsa terbanyak adalah suku Jawa dengan jumlah populasi mencapai 40,22% yang tersebar di tanah air dan sebagian besar tinggal di Pulau Jawa. Suku bangsa terbesar kedua adalah suku Sunda dengan jumlah populasi 15,50%. Suku Batak menempati posisi ketiga dengan jumlah populasi 3,58%. Suku bangsa juga bisa diidentifikasi dengan menggunakan kategori dari unsur wilayah, karya budaya, bentuk rumah adat, atau pakaian tradisional. Misalnya rumah adat suku Baduy di Provinsi Banten terbuat dari bambu dan kayu yang ramah lingkungan. Hal ini sesuai dengan konsep hidup suku Baduy yang menyatu dengan alam. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang kreatif. Apa buktinya? Sebagai bangsa yang memiliki wilayah yang subur, banyak tanaman yang tumbuh di wilayah Indonesia.
Selain dimanfaatkan untuk bahan pembuatan rumah atau perkakas rumah tangga, ternyata tanaman yang ada itu dimanfaatkan juga sebagai alat musik. Pohon bambu. Pohon bambu ternyata dapat diolah dengan menghasilkan bunyi yang unik. Alat musik yang dibuat dari pohon bambu antara lain angklung, seruling, dan saluang. Kayu. Kayu juga banyak dimanfaatkan menjadi alat musik. Contoh alat musik yang memanfaatkan kayu antara lain kolintang, kayu dan kulit hewan. Mungkin kalian pernah melihat beduk, kendang, atau tifa. Ketiga alat musik tersebut dibuat dengan memanfaatkan bahan alam. Apakah masih ada alat musik tradisional lainnya yang memanfaatkan hasil alam Indonesia? Contoh lainnya adalah suku Minangkabau yang memiliki pakaian adat sangat menarik. Indonesia, KBBI, agama adalah ajaran atau sistem yang mengatur tata keimanan, kepercayaan, dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Setiap warga negara dilindungi oleh undang-undang dan kekuatan yang lebih tinggi atau dengan keberadaan yang sakral. Agama meliputi keyakinan tentang asal-usul dan tujuan kehidupan, moralitas, praktik atau ritual ibadah, dan konsep tentang dunia dan akhirat. Agama juga dapat dianggap sebagai sistem sosial yang membentuk komunitas berdasarkan kepercayaan bersama dan nilai-nilai moral. Hal ini sering melibatkan praktik ritual, seperti doa, meditasi, dan pengabdian kepada kekuatan yang dalam kehidupan banyak orang di seluruh dunia. Agama membantu mereka memahami dunia dan mengatasi tantangan yang dihadapi dalam hidup. Adapun agama resmi yang diakui keberadaannya di Indonesia adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Honghucu. Selain agama tersebut, pemerintah juga melindungi berbagai aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian, di Indonesia setiap orang berhak memeluk agama sesuai dengan agama resmi yang diakui. Masih ada ras lain yang berada di Indonesia, yaitu ras Kaukasoid. Ras Kaukasoid ini berasal dari India, Timur Tengah, Australia, Eropa, dan Amerika. Berikut ini ciri-ciri fisik pengelompokan ras. 1. Bentuk badan. Bentuk badan dimaksud adalah dilihat dari tinggi dan besar badan seseorang. Ada ras tertentu yang dikenal memiliki bentuk badan tinggi besar, namun ada juga ras yang dikenal memiliki perawakan kecil mungil. 2. Bentuk kepala. Biasanya bentuk kepala yang dijadikan ukuran adalah bulat atau memanjang yang menjadi ciri umum ras tertentu dalam berbagai bidang kehidupan sesuai dengan minat dan kemampuannya. Setiap orang pun harus saling menghargai dan menghormati perbedaan yang ada. Selanjutnya, dalam kehidupan, mereka dapat melakukan kerjasama untuk mencapai tujuan hidup bersama. Contohnya bentuk kerjasama baik langsung maupun tidak langsung adalah golongan pedagang hanya dapat menyediakan barang jika ada penyuplai barang seperti dari petani atau pengrajin. Petani dapat hidup sejahtera dan menikmati hasil pertaniannya jika hasil panen dijual kepada konsumen yang luas melalui pedagang yang tersebar di berbagai wilayah. Cobalah kalian kemukakan contoh lainnya. Setelah pembahasan materi tersebut, Bapak akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Silahkan anak-anak membentuk kelompok. Baik, sekarang Bapak akan membagikan LKPD per kelompok.
baca dan pahami, setelah itu kerjakan. Baik, sekarang kumpulkan LKPD yang sudah kalian kerjakan. Silahkan ketua kelompok untuk mengumpulkan ke depan.
Baik, setelah kita mempelajari materi tersebut, dapat Bapak simpulkan bahwa agama yang diakui di negara kita ada 6, yaitu Islam, Kristen, Protestan, Hindu, Katolik, Buddha. Baik, sebelum Bapak akhiri materi ini, Bapak akan bertanya tentang materi yang sudah kita pelajari. Baik, pertanyaan pertama. Ada berapa agama yang diakui oleh negara Indonesia? Muhammad Lutfi. Ada 6. Coba sebutkan 6 agama tersebut. Sifatul jannah. Islam, Kristen, Hindu, Katolik, Buddha, Konghucu. Mari kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan membaca doa setelah belajar dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan. Doa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam